Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isnur Aina, guru SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, IKI Februari 2022. Saya menampilkan permasalahan tentang kurangnya keterampilan menulis laporan KTE peserta didik dengan cara metode kolaborasi mata pelajaran dalam proyek akhir semoga bisa ditingkatkan. Deskripsi masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya keterampilan menyusun laporan KTI peserta didik akibat pemberian materi secara terpisah antara mata pelajaran, sehingga keterampilan penyusunan laporan siswa masih perlu ditingkatkan dengan cara kolaborasi mata pelajaran. Kolaborasi 3 mata pelajaran yaitu biologi, PKWU, dan bahasa Indonesia sebagai proyek akhir siswa di kelas 12. Akar permasalahan dari kurangnya keterampilan penyusunan laporan KTI peserta didik terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah kurang percaya diri atas kemampuan peserta didik kurang literasi sehingga kemampuan untuk berkomunikasi perlu ditingkatkan. Kurangnya keterampilan mengintegrasikan berbagai pengetahuan ke dalam kasus kehidupan. Yang keempat, kurangnya aplikasi pengetahuan ke dalam bentuk nyata sehingga kreativitas dan inovasi siswa terkungkung, tidak tereksplor. Yang terakhir, perlu diberi ruang kolaborasi dalam pembelajaran. Alternatif solusinya yang pertama adalah sosialisasi tentang kolaborasi proyek akhir, yaitu mata pelajaran biologi, bahasa Indonesia, PKWU, dan sebagainya. Sosialisasi ini dilakukan secara Zoom bersama-sama yaitu kelas 12 IPA 1 sampai IPA 7. Dan di dalam kolaborasi ini, guru PKWU, guru bahasa Indonesia, dan juga guru biologi hadir sebagai guru pembimbing. Langkah kolaborasi proyek akhir adalah persiapan, di mana persiapan dan pembuatan produk bioteknologi itu pada tanggal 14 sampai 20 Februari. Kemudian penyetoran inovasi produk atau packaging itu 21-28 Februari, dan pelaporan KTI yaitu penyusunan KTI-nya dan pelaporan dengan video juga 1 sampai 8 Maret 2022. Jadi kurang lebih hampir 1 bulan. Langkah pertamanya yaitu persiapan. Pertama, pembuatan kelompok, kemudian penentuan tema, penentuan judul, konsultasi, dan merancang. Langkah 2, membuat produk. Nah, yang ini ada 8 langkah, yaitu studi literatur tentang produk, baik latar belakang, macam, dan segala hal tentang produk, kemudian penentuan resep yang mau digunakan, penentuan beberapa jenis perlakuan, pembagian tugas pembuatan sesuai jenis perlakuan, pendokumentasian bahan, langkah kerja, dan perlakuan, dokumentasi hasil produk, menganalisis hasil produk, membuat catatan kualitas hasil produk. Langkah ketiga adalah penyetoran produk. Nah, penyetoran produk ini janjian dulu dengan Bapak Ibu guru pembimbingnya, mendiskusikan hasil produk, menentukan inovasi apa dari produk, membuat rancangan inovasi, mempersiapkan packaging, kemasan penjualan, membuat janji untuk penyetoran, memenuhi syarat packaging, melakukan inovasi produk, penyetoran dengan packaging, siap jual, membuat analisa modal dan harga jual. Ada yang perlu menjadi catatan, indikator packaging yang benar dapat dilihat di web proyek kolaborasi BIP. Jadi anak-anak bisa lihat di web yang kita buat Google. Langkah keempat adalah pelaporan, yaitu laporan KTI dan laporan video YouTube. Nah, ini pun indikator penilaiannya ada di web proyek kolaborasi BIP. BIP itu singkatan dari Biologi, Indonesia, dan PKWU. Indikator penilaian untuk biologi itu meliputi proses produk, inovasi produk, KTI, video, dan teamwork. Kemudian PKWU akan melihat sudut pandang inovasi produk, packaging, kualitas video, analisis biaya, dan teamwork. Kemudian bahasa Indonesia, sistematika laporan, kesesuaian judul dan isi, pembahasan, kebahasan, keefektifan kalimat, ejaan, tanda baca, kemudian daftar pusaka, dan lampiran. Jadi semua terintegrasi dalam penyusunan laporan karya tulis ilmiah anak yang satu kelompoknya itu 5 atau 6 orang. Tetapi proyek ini lumayan berat, tetapi anak enjoy melakukan. Itu sosialisasi
implementasinya. Jadi dari hasil pemecahan masalah itu, setelah melakukan pembelajaran dengan kolaborasi mata pelajaran BIP dengan penugasan proyek akhir untuk mendapatkan nilai portofolio dan juga nilai penugasan, seluruh siswa dipacu untuk dapat merancang dan melakukan eksperimen membuat proyek teknologi konvensional, kemudian hasilnya dibuat dalam laporan KTI serta dibuktikan dalam bentuk video. Peserta didik dibantu oleh Bapak Ibu guru yang juga berkolaborasi untuk membimbing penyusunan laporan sekaligus membuat strategi keberhasilan eksperimen bioteknologinya. Peserta didik dapat merasakan bahwa penulisan laporan KTI memiliki aturan yang baku dan peran guru bahasa Indonesia di sini sangat penting. Pemecahan masalah yang didapatkan, masalah rendahnya keterampilan penyusunan laporan KTI peserta didik di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan dapat diatasi dengan metode kolaborasi mata pelajaran dalam penugasan proyek akhir mata pelajaran BIP ya, Biologi Indonesia PKWU. Hal ini dibuktikan dengan antusias peserta didik dalam menjalankan proyek akhir lebih berkolaborasi dengan rekannya dan juga guru pembimbingnya dalam menerapkan ilmu bahasa Indonesia dalam proses penyusunan KTI secara langsung ke bentuk laporan eksperimen biologi dan unsur PKWU atau kewirausahaannya. Pembelajaran menyenangkan, meningkatkan kebersamaan dan berani tampil dan juga berani untuk presentasi dan mempertanggungjawabkan hasil proyeknya. Anggap saja latihan untuk nanti skripsi. Seperti itu. Terima kasih, hatur nuhun, semoga bermanfaat, semoga usaha memecahkan masalah ini dapat menginspirasi rekan-rekan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.